Halo teman-teman, kita mau kembali lanjutin upgrade diri kita setelah 2 kali kita sudah upgrade diri kita melalui buku pernikahan yang ditulis oleh Miles Monroe. Sekarang kita akan upgrade diri dengan subjudul pertemuan latar belakang yang berbeda, ya. Kita akan menikah dengan orang yang pasti akan punya latar belakang yang berbeda dengan kita. Latar belakang yang berbeda ini bukan hanya bicara tentang dia dari suku mana, dia dari daerah mana, tapi sebenarnya juga dari keluarga yang membesarkan dia. Saya percaya setiap keluarga punya cara yang unik, ya. Mungkin ada yang sama, tetapi pasti ada sesuatu yang berbeda, dan itu akan mempengaruhi juga cara dia bertumbuh, cara dia membesar dari kecil sampai dia dewasa, sampai akhirnya dia akan menikah dengan pasangannya. Jadi cara orang tua membesarkan itu juga bisa menjadi salah satu latar belakang yang membuat perbedaan, ya. Nah, sekarang kita akan belajar, kita akan upgrade diri kita bersama-sama dari pokok ini. Saya akan bacakan, ya. Pernikahan tidak pernah sekedar berkumpulnya dua orang, tetapi pertemuan latar belakang yang berbeda. Ini adalah benturan budaya. Nah, ya kan? Kalau yang orang Batak sama orang Jawa pasti beda kulturnya, pasti beda budayanya. Orang Manado sama orang Papua pasti juga berbeda. Orang apalagi orang Sulawesi dengan misalkan orang Maluku pasti berbeda, ya. Jadi bukan hanya benturan budaya katanya, tapi juga pengalaman, kenangan, dan kebiasaan. Pernikahan adalah akomodasi yang indah dari suatu masa hidup yang lain. Membangun pernikahan yang kuat membutuhkan waktu, kesabaran, dan kerja keras. Salah satu penyesuaian paling sulit yang dihadapi siapapun adalah pindah dari kehidupan lajang ke kehidupan pernikahan. Wow. Jadi teman-teman jangan berpikir kalau tadi kita lajang, aduh pengen nikah, pengen cepet-cepet nikah, aduh rasanya kalau sudah punya pacar gitu ya, rasanya pengen langsung hidup berdua selamanya, supaya nanti kalau misalnya biasanya ya yang saya pernah dengar gitu, kalau misalnya keluar malam itu orang tua nggak akan tanya-tanya lagi kalau udah nikah. Kalau lajang kan, kalau misalnya yang cewek mungkin jam 9 atau paling lambat jam 10 harus sudah di rumah gitu. Tapi kalau udah nikah mau jam berapapun sama suami bebas gitu. Iya betul, tetapi sebenarnya ada penyesuaian yang akan menikah itu bukan cuma tentang keluar bisa bebas sampai jam berapa, tapi akan ada banyak penyesuaian. Jadi jangan hanya fokus pada hal bisa selalu berdua bersama. Ya kita lanjut aja, ya. Jujur saja orang tidak berubah dalam semalam. Wow. Ketika Anda menikahi seseorang, Anda menikahi lebih dari hanya satu orang. Anda menikahi seluruh keluarga, suatu sejarah lengkap pengalaman. Itulah sebabnya seringkali begitu sulit pada mulanya untuk memahami orang ini yang sekarang tinggal bersama dalam satu rumah atau satu tempat tidur. Anda berdua ke dalam pernikahan Anda 20 atau 30 tahun pengalaman hidup yang mewarnai cara Anda melihat dan merespon terhadap dunia. Biasanya Anda dengan cepat menemukan bahwa Anda melihat banyak hal dengan cara yang sangat berbeda satu sama lain. Perbedaan sudut pandang adalah salah satu sumber terbesar terjadinya stres dan konflik pada pernikahan yang masih baru. Penyesuaian terhadap perbedaan-perbedaan ini sangat penting bagi kelangsungan pernikahan. Sayangnya, banyak pernikahan gagal tepat pada titik ini. Kita semua menyaring apa yang kita lihat dan dengar melalui lensa pengalaman kita sendiri. Tragedi pribadi, penganiayaan fisik atau seksual, kualitas kehidupan keluarga selama masa pertumbuhan, tingkat pendidikan, iman atau tidak adanya iman, ini dapat mempengaruhi cara kita memandang dunia sekeliling kita. Jadi teman-teman yang memikirkan, mempertimbangkan untuk menikah, teman-teman mesti tahu dulu ini. Ini bukan untuk menakuti, tapi ini untuk menambah wawasan Anda yang mau menikah atau mungkin yang sudah menikah.
Kalau misalnya Anda merasakan kok banyak konflik ya, ya inilah yang akan terjadi begitu. Dan ini salah sesuatu yang harus kita hadapi, harus kita jalani. Bukan untuk kita hindari, tapi untuk kita jalani. Mau tidak mau, hal-hal yang tadi disebutkan itu akan terjadi dalam pernikahan kita. Mungkin bukan semuanya, tapi paling tidak ada hal-hal yang di dalamnya tadi yang akan mempengaruhi cara kita menjalani hidup, cara kita melihat dunia, cara kita untuk memutuskan keputusan-keputusan yang nggak bisa kita ambil sendiri lagi waktu kita lajang, tapi yang mesti kita ambil dengan mempertimbangkan pasangan kita. Ya, pengalaman-pengalaman ini dapat membentuk harapan kita akan hidup dan mempengaruhi cara kita menafsirkan apa yang orang lain katakan atau perbuat terhadap kita. Betul. Tak satu pun dari kita masuk dalam pernikahan dalam keadaan bersih, dalam tanda kutip dia bikin. Sampai kadar tertentu, setiap kita membawa beban emosional, psikologis, dan spiritual sendiri. Apapun yang pasangan kita katakan, kita mendengar melalui filter sejarah dan pengalaman kita sendiri. Pasangan kita mendengar semua yang kita katakan dengan cara yang sama. Memahami dan menyesuaikan dengan ini memerlukan banyak waktu dan kesabaran. Bersama waktu dan di bawah tekanan kehidupan sehari-hari, suami dan istri mulai semakin mengerti satu sama lain. Mereka mulai berpikir serupa, bertindak serupa, atau bahkan memiliki perasaan serupa. Mereka belajar untuk saling mengerti suasana hati dan seringkali mengetahui apa yang salah bahkan tanpa bertanya. Berangsur-angsur, sikap dan sudut pandang pribadi mereka berubah sehingga mentalitas mereka tidak lagi milikmu dan milikku, tetapi milik kita. Inilah ketika kualitas seperti permata dalam pernikahan bersinar paling cemerlang. Peleburan menciptakan kesatuan. Masih ingat ya tentang peleburan ya, bahwa menikah itu bukan menempel tapi melebur. Itu maksudnya menjadi satu daging. Nah, pernikahan ilahi sama seperti permata yang berharga dengan cara yang lain. Biasanya kita tidak menemukan permata hanya dengan berjalan-jalan sambil memandang permukaan tanah seperti kita mencari kerang di pantai. Untuk menemukan permata, kita harus menggali dalam ke tanah dan memahat batu yang keras. Dengan cara yang sama, kita tidak akan pernah memperoleh pernikahan yang ilahi hanya dengan mengikuti tata cara pernikahan orang lain. Kita harus menggali jauh ke dalam hati Allah untuk menemukan prinsip-prinsipnya. Permata yang berharga memang langka, dan begitu pula dengan pernikahan yang murni. Tidak ada jalan yang pintas, tidak ada rumus 1, 2, 3 yang mudah. Kita hanya mempunyai firman Tuhan untuk mengajar kita dan rohnya untuk memberi kita pengertian dan hikmat. Tetapi memang hanya itulah yang kita perlukan. Kita jarang menemukan apapun yang benar-benar bernilai tergeletak di atas tanah. Iya. Mana ada orang setiap hari dengan sengaja ninggalin uang 500.000. Tiba-tiba nanti 10 meter lagi 500.000 lagi, tiba-tiba 500.000, itu masih 500.000. Ada orang gak yang dengan sengaja setiap hari dan setiap beberapa meter naruh uang sebanyak itu? Enggak ya. Bahan yang bagus paling sering ditemukan jauh di dalam, dan kita harus mengusahakannya untuk mendapatkannya. Pernikahan yang baik adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Ini tidak terjadi secara kebetulan. Seperti halnya intan yang berharga adalah hasil akhir dari suatu proses yang panjang dan intensif, begitu pula pernikahan. Jadi, apakah pernikahan itu? Pernikahan adalah lembaga yang diberkati oleh Allah. Suatu hubungan seumur hidup antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Bersama waktu dan di bawah tekanan dan panas kehidupan, dua orang di bawah perjanjian pernikahan bersatu dan melebur satu sama lain hingga titik di mana menjadi mustahil untuk mengetahui di mana yang satu berhenti dan yang satu lagi memulai. Pernikahan adalah suatu proses, suatu peleburan dua unsur yang terpisah dan berbeda menjadi satu. Permata yang berkilau dari kasih, kesetiaan, dan komitmen yang bersinar cemerlang di dunia yang mengikuti mode yang singkat dan tidak permanen. So teman-teman, pernikahan itu bukan hanya sekedar upacaranya saja. Pernikahan itu bukan hanya sekedar
pemberkatannya saja yang mungkin 1 jam atau 2 jam atau 3 jam saja. Pernikahan itu adalah proses seumur hidup. Jadi gak ada yang pernah gagal dalam pernikahan. Hanya dibilang, aduh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan mungkin 5 tahun hidup dengan pasangan saya kayaknya kayak gini-gini aja dan gak kemana-mana. Teman-teman, proses pernikahan itu seumur hidup kalian. Jadi teruslah berjuang dalam pernikahan dan teruslah gali, karena pernikahan itu perlu diusahakan. Gak ada yang kebetulan dan gak ada yang tiba-tiba atau cepat, ya. Prinsip-prinsip yang kita bisa belajar dari bab tentang pernikahan di bab 1 ini yang berjudul pernikahan seperti permata yang berharga, ada beberapa poin. Yang pertama, pernikahan tetap merupakan ide yang bagus karena ini adalah ide Allah, ya. So, teman-teman yang mau serius dalam hubungan, yang sudah mau menikah, pernikahan adalah ide yang bagus. Jangan sampai hanya mau hidup berdua tapi gak menikah. Saya gak tahu, mungkin ada atau tidak, tetapi pernikahan tetap merupakan ide yang bagus karena ini adalah ide Allah. Yang kedua, pernikahan adalah lembaga dasar yang mendahului semua lembaga yang lain. Ketiga, seks bukanlah tujuan utama pernikahan. Kemudian, pernikahan yang sesuai rancangan Allah sama seperti permata yang berharga, peleburan 2 unsur yang berbeda menjadi satu. Kemudian, pernikahan yang ilahi itu bertumbuh bersama waktu. Kemudian, pernikahan yang ilahi bertumbuh semakin kuat di bawah tekanan. Ya, jadi kalau sudah di bawah tekanan jangan berpikir untuk berpisah, bukan itu. Justru pernikahan itu akan semakin kuat kalau dia di bawah tekanan. Ada di bawah tekanan. Yang terakhir, pernikahan yang ilahi adalah peleburan yang menciptakan kesatuan. Semoga teman-teman bisa belajar, bisa upgrade diri dari ini, baik teman-teman yang sudah menikah ataupun bagi teman-teman yang mulai memikirkan, mempertimbangkan untuk menikah. Semoga video ini bisa menolong kita untuk menambah wawasan kita dan juga mengupgrade diri kita. Terima kasih, sampai jumpa.